Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Garut telah dilakukan audensi terkait program Keluarga Harapan PKH antara keluarga penerima manfaat KPM yang didampingi LSM Wadah Generasi Anak Bangsa, WGAB, dengan anggota DPRD dari Komisi 4 pada Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Dalam audensi tersebut terungkap bahwa ada KPM PKH yang pernah membuat surat pernyataan ke Polda Jawa Barat karena ketidakpuasannya dalam menerima nominal uang PKH yang ia nilai ada kejanggalan. Yakni, nominal yang diterima KPM PKH antara tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak sama dengan nominal yang ia terima pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Ramainya pemberitaan persoalan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Desa Panyindangan, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut beberapa waktu yang lalu itu pun mencuat di beberapa media. Alhamdulillah, biasa ngalanjutkan sekolah barangkali abdi sampai ayah aku lanjut kuliah gitu. Ayo nate di tempat kuliah dengan beasiswa. Alhamdulillah. Berkat dukungan PKH. Alhamdulillah, Abi berterima kasih ke pemerintah. Sudah berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah, biasa berkali biasa sekolah. Karena alhamdulillah, Abi bersyukur gitu atas dukungan, bantuan, dukungan kepada pemerintahan desa ataupun pendamping. Dengan Abi kenyaman bantuan di PKH, Abi bersyukur segala macam kebutuhan untuk murangkali sekolah, alhamdulillah sudah ya, dan justru meringankan Abi kalau pencairan sebagai orang-orang pelosok Pak. Cuman kalau di sini kalau mau mencairkan itu kan jaraknya jauh, mungkin ongkos lebih dari 100 juga ada lah Pak ya. Cuman daripada sekarang saya punya bantuan, contoh misalnya saya bantuan kan anak saya cuman saya dapat 500, kalau saya cairkan ke kota paling 200 kita habis. Tapi kalau dikorektif sama saya mempercayai satu orang untuk berkorektif kelompok, saya cuma ngasih mas Abi Rido masihan ageuna tinggal 500 100 ribu Abi Rido, tapi can pernah Abi masihan 100 ribu. Justru Abi masihan paling dina ageuna 50 20. Abi sebagai KPM nggak ada terpaksa memberikan hasil gitu ya, nggak ada paksaan, nggak ada taktoran ataupun tekanan dari siapapun juga nggak ada. Itu benar-benar kan upami sawar Abi jami alit jami bodoh Pak. Sebetulnya terkedah-kedah itulah ketika anjeunna untuk percantan ke ketua kelompok, ketika anjeunna ayeuna ada keganjilan canaklah ATM punya lila kan awal lagi anjeunna teh nitip ke ketua kelompok seperti Abi nitip ketika hoyong nyairkeun punya lila mangga cairkeun punya lila atau gimana gitu ya. Di PKH itu Abi nguping ke pendamping uang PKH itu sesuai dengan tanggungan. Contoh, kalau tanggungan 2018 ada 4 orang, 2019 misalnya sekolah kurang kali Abi terus kaluan hiji, otomatis itu tanggungan bakal berkurang. Tidak menginstruksikan kedah ada gini nggak ada, cuman kita sebagai KPM berinisiatif musyawarah. Di situ ada musyawarah cing cerita atau kudu kumaha, ada ketua kelompok teh meureun pendamping teh itu teh main bensin ngaluangkeun waktu cenah urang berewe kebijakan anu gede deui cenah anu leutik deui, tapi ulah asa kapaksa ulah aya taktoran. Saya berterima kasih kepada semua pengurus desa, ketua kelompok, pendamping desa, pemerintah. Dengan adanya program PKH, ekonomi saya terbantulah Pak, meringankan beban saya. Menanggapi hal itu, Nurjaman Ilahi Espek, Kepala Desa Panyindangan yang juga berpengalaman di Koordinator Kecamatan sebagai pendamping PKH mengatakan, persoalan itu merupakan kesalahpahaman saja. Sebenarnya itu terjadi setelah kami dari pihak PKH turun ke lapangan bersama Korkap. Ternyata itu terjadi dikarenakan adanya bukan paksaan ya paksaan dari salah satu pihak yang memang ada hal-hal lain di Desa Panyindangan. Sebenarnya itu terjadi seperti itu, dan kami telah mengkonfirmasi, bahkan KPM yang satu itu telah membuat pernyataan ketika
kami datang ke Desa Panyindangan langsung membuat pernyataan, dan itu ada bukti-bukti surat pernyataannya di kami itu, kemudian ada bukti rekaman. Kalau mendengar kabar itu mereka mengirimkan surat ke Polda, berisikan surat pernyataan KPM. Isinya diantaranya permasalahan ketika mohon maaf ya, ketika Pak Dinur masih di sini, mereka mengatakan bahwa adanya pemotongan, padahal kan itu masih flat kan ya. Yang pertama adalah oleh PT Pos itu langsung tunai dibagikan kepada KPM, kemudian 2017-2018 itu flat. Satu tahap itu adalah 500.000 per 3 bulan. Berarti kalau 1 tahun itu sekitar 1.866.000. Tahap pertama 500, tahap kedua 500, tahap ketiga 500, dan tahap keempat karena kemarin itu ada penyesuaian anggaran 2018 akhir, dari 340 seharusnya yang diterima oleh KPM itu hanya 266, dan itu berdasarkan surat edaran yang diberikan oleh kementerian. Itu yang menjadi dugaan mereka itu adalah ketika 2019 kembali lagi ke sistem komponen tentang pembayaran PKH. Kalau sistem komponen kan berarti akan menerima besar ketika komponennya banyak. Saya sebagai korcam itu adalah terus memberikan pemahaman, mengedukasi masyarakat tentang bisnis proses PKH. Ada 6 sekarang itu. Yang pertama adalah ibu hamil, yang kedua balita, yang ketiga usia pendidikan, anak pendidikan, usia pendidikan SD, SMP, SMA, yang keempat itu adalah lansia, yang kelima disabel, mohon maaf, disabel. Kemudian yang keenam sekarang tahun 2020 untuk tahap 4 itu ada penambahan komponen dari kementerian itu adalah tuberkulosis. Dikatakan kepala desa yang karib disapa Dinur, kesalahpahaman pada KPM PKH ini terkait beda nominal yang diterima antara tahun 2015 sampai tahun 2016. Kantor DPRD Garut, sebetulnya kalau berbicara tentang permasalahan yang ditulis di beberapa media ya, terkait dengan adanya laporan bahwa saya sebagai kepala desa Panyindangan dilaporkan masalah pekerjaan saya di tahun 2015 sampai 2018, sebetulnya ada hal yang memang harus dikoreksi, yaitu salah satunya disebut dilaporkan, sebetulnya saya tidak ada dilaporkan di sana itu, karena saya lihat itu hanya surat pernyataan yang disampaikan, nggak tahu ke Polda atau kemana, surat pernyataan dari KPM bahwa ada temuan-temuan, jadi tidak ada di sana diterangkan saya dilaporkan sebetulnya. Dan selanjutnya diklarifikasi waktu itu dengan Korkap dari Dinsos itu, diklarifikasi ke lapangan, ternyata dengan pengakuan yang sebetul-betulnya di keluarga beliau ya, itu hanya kesalahpahaman, karena yang diadukan oleh mereka beberapa hal yang memang itu menjadi sebuah keputusan atau kebijakan dari pusat itu. Ya salah satunya tentang pembiayaannya, dalam arti plat pembayaran. Kalau waktu saya mendamping 2015-2016 itu kan plat 500.000 ya, kalau nggak salah 500.000 oleh PT Pos, bukan dengan BNI. Jadi kalau mereka kemarin print rekening koran untuk membuktikan pelanggaran di 2015 sampai 2018, saya kira tidak ada di BNI, karena BNI itu masuk di akhir 2017. Jadi ketika BNI ke sini saya cuma 6 bulan mungkin dengan BNI itu. Pertama itu. Kemudian waktu itu pun sudah diklarifikasi, walaupun saya sebagai pimpinan di Desa Panyindangan tetap punya etika, saya punya izin ya, diminta izin ke beliau, termasuk pemerintah setempat, Pak RW, walaupun malam itu yang dikatakan katanya jam 12 malam, sebetulnya kalau waktu itu saya itu jam 19.30, setengah 8 malam, saya minta izin ke yang bersangkutan ya, karena saya juga kenal dekat dengan suaminya, dia mengizinkan, lalu saya datang. Itu ada bukan selebaran ya, semacam waktu itu minta izin untuk direkam pengakuan beliau ya, seperti itu pengakuannya sebetulnya, hanya tidak tahu kenapa
Tapi saya kira itu kalau melihat perkembangan ke sini, yaitu ada tekanan dari pihak lain katanya. Jadi berubah lagi sehingga dia datang ke Garut untuk audien. Padahal masalahnya itu saja. Adapun permasalahan yang dipertanyakan atau ada yang dalam pernyataan yang disampaikan yang menurut beliau itu ke Polda, saya nggak tahu itu kemana. Itu kan berkaitan dengan bencana Donggala atau bencana Palu, yang menurut mereka asumsinya adalah 500.000 beliau itu harus menerima, padahal itu terkena dengan efisiensi yaitu 266.000. Itu nasional, bukan hanya di kita. Itu satu permasalahan. Yang keduanya, kalau selama saya 2015 sampai 2016 dan 2017 pertama BNI itu nilainya kan 500.000 player. Dan 2019 ketika saya sudah tidak mendamping, nilainya berubah menjadi 1.850.000 menurut dia itu. Ya karena 2019 udah kembali ke komponen, dihitung komponen. Kalau pet nggak dihitung kan, mau 1, 2 atau 3 anak tetap semuanya itu 500.000. Kalau dengan sistem komponennya dihitung mulai dari SD, SMP sampai ke SMA. Itu mungkin yang harus dipahami oleh semua tentang pemberitaan yang mengarah bahwa desa Panjindengan atau kepala desanya itu dilaporkan ke Polda. Berarti tidak ada tentang pelanggaran bantuan, Pak. Itu kan ada istilah klarifikasi di lapangan, itu dibuktikan dulu apa pelanggarannya, berapa kerugiannya gitu. Dan biasanya dari dulu juga ada KPM yang memang salah paham kadang, atau merasa kenapa anak 2 ini yang dibiayai hanya 1, ternyata ketika dicek itu belum dimasukkan, belum ke kartu keluarga, kayak gitulah. Tapi kan selesai dengan fakta-fakta yang ada kemudian diajukan ya biasa normal kembali kayak gitu. Kalau ini kan langsung aja, langsung di expose sedemikian rupa seolah-olah saya itu memotong dana bantuan dari 2015 sampai 2018 dengan hitungan yang wah itu fantastis. Mungkin bisa dihitung kalau saya 1 kali pencairan dapat 200 juta, wah itu seperti apa pelanggaran. Masalah mengidentifikasi ya jelas kena. Mungkin beberapa orang di sana hadir ada juga. Itu berdasarkan keterangan dari KPM-nya sendiri. Diterangkan namanya ini, oh iya. Ternyata pas audien ada di sana. Dan saya juga untuk yang kedepannya, ini kan walaupun bagaimana ini rakyat saya, ya, warga kami di Desa Panjindengan. Karena kalau melihat delik saya juga bisa menyerang balik untuk melaporkan atau apa. Tapi kan di sana kalau lihat detailnya kan yang maju itu kan KPM warga saya, jadi tidak mungkin saya harus melaporkan rakyat saya sendiri lah gitu. Jadi saya ingin lebih jelasnya nanti bertanya lebih jelas secara pendekatan personal itu kronologisnya seperti apa. Yang saya takutkan adalah orang-orang atau masyarakatnya polos pemikirannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk pribadinya saja. Jadi sedikit pun kalau untuk rakyat saya itu keluar dari hati saya yang paling dalam. Saya menghimbau kepada masyarakat Panjindengan khususnya, umumnya di Pakenjeng lah ya. Jadi jangan sampai ketika ada hal-hal yang memang tidak dipahami, merasa ada kejanggalan itu bertanya kepada orang-orang yang memang tidak tahu menahu tentang regulasi lah, semacam regulasi atau sistem yang ada di PKH lah gitu ya. Jadi ketika ada aduan, ketika ada yang tidak paham, ketika tidak sesuai bantuan, ya itu tolong mungkin ditanyakannya bukan ke pihak-pihak yang tidak berkaitan, bisa ditanya ke pendamping dengan dibarengi oleh Pak RT atau Pak RW, atau kalau memang permasalahannya tidak selesai juga atau tidak dapat jelas, itu kan bisa dengan desa, kita bisa memfasilitasi. Nah kalau untuk di Panjindengan sendiri kayak kemarin ketika ada permasalahan, saya sebagai kepala desa memanggil KPM dengan pendampingnya, disangkanya saya ikut. Kenapa ini diluruskan oleh kepala desa? Kan itu hak kita itu. Nah itu jangan sampai seperti itulah. Karena hari ini pun Pak, kalau kita melihat di lapangan masih banyak berkeluyuran yang nanya-nanya tentang berbagai hal yang kaitan dengan PKH. Tapi yang anehnya itu ke saya yang tentunya dulu pernah menjadi pendamping PKH Korcam, ini sangat dirugikan Pak. Yang pertama, kita ini baru tahun pertama memimpin,
ini membawa nama besar Desa Panjenengan. Secara pribadi, keluarga juga terganggu dengan berita-berita seperti ini. Karena kalau saya melihat di media itu sangat ekstrim judulnya. Jadi dugaan pemotongan dan lain-lain lah kan. Dilaporkan. Padahal kan kalau saya melihat fakta-fakta yang ada, tidak ada istilah yang namanya dilaporkan ataupun kalau pemotongan yang mana. Karena waktu di audien itu kan sudah jelas sebetulnya. Itu yang menerangkan bukan saya, tapi di Korkab sendiri bagaimana itu terjadinya efisiensi di tahun 2018 akhir itu. Saya sebagai Kepala Desa Panjenengan mungkin berharap bahwa pihak-pihak tertentu paham ataupun memaklumi dengan kejadian ini. Adapun yang berkaitan dengan dugaan-dugaan dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan dengan aturannya sendiri gitu, bukan dengan hal-hal yang berkaitan supaya apalah dikatakan untuk menjatuhkan nama baik saya pribadi sebagai kepala desa. Dan mungkin yang paling utama ketika hal-hal ini tidak bisa diselesaikan, dalam artian jangan seperti kemarin lah, ketika hal ini bisa diselesaikan di desa gitu maksud saya, maka itu ya diselesaikanlah di lapangan, di desa, kemudian dengan pendampingnya ada. Jangan sampai ada masalah-masalah gini jadikan sebagai objek politik oleh yang berkepentingan, yang rugi kan kita semua. Masyarakat menjadi resah. Kemarin pun juga setelah kegiatan itu semua berkumpul, klarifikasi, ternyata ketika ditanya semua itu tidak ada masalah di lapangan, dingin-dingin saja. Ya, menyikapi kasus ini menjadi sebuah pembelajaran besar buat kita sebagai pemangku kebijakan, mungkin juga kepada adik-adik kita di pendamping PKH. Dalam artian ini harus benar-benar hati-hati di dalam mengurus pekerjaan inilah katakannya. Karena secara yang namanya mengurus uang lah, jangankan yang uang nilainya PKH kan besar sekali untuk pakainya berapa ribu orang. Pastilah ketika ada hal-hal yang dipahami oleh mereka itu sebagian kadang bisa dijadikan masalah. Karena kebijakan pemerintah kan tidak sama di PKH itu. Kadang tahun ini begini sistemnya, tahun depannya begini. Nah, sementara di bawah itu sosialisasi itu kan terbatas, Pak. Jadi, kadang dulu mah itu nilainya harus sekian. Kenapa ini sekian? Nah, kadang informasinya belum sampai, tapi kan masyarakat ini ribuan pemegang ya bisa jadi masalah juga. Ya, saya kira kemarin pada saat kita menerima audiensi, ruang yang diberikan itu dalam perspektif kita luar biasa cukup. Sendiri sebagai perwakilan dari daerah pemilihan 3, yaitu wilayah Dapil Selatan dan asli Putra Pakenjeng, alangkah baiknya saya pada saat itu juga menyarankan lebih baik tabayun. Ya, untuk dilakukan musyawarah lah di antara yang dianggap bahwa ada persoalan-persoalan itu. Adapun saran mau diterima ataupun tidak, ya urusan mereka. Yang penting kita sudah memberikan opsi itu. Kan ketika berbicara dalam konteks kelembagaan, DPR kan tidak bisa memutuskan. Ya, kalau saya berharap sebagai wakil rakyat, terutama dari daerah pemilihan 3 di Garut Selatan, kalau terjadi hal-hal atau persoalan-persoalan di lapangan, baik itu persoalan apapun, lebih baik diusahakan bahwa bisa dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah. Kalau musyawarah di lapangan tidak bisa dilakukan, mengalami jalan buntu, yaitu ada opsi lain. Bisa difasilitasi di tingkat kecamatan, bisa difasilitasi di tingkat kabupaten. Jangan sampai juga bahwa isunya dianggapnya terus negatif, sehingga bahwa seluruhnya terjadi seperti ini. Ini menjadi konsumsi publik di tingkat kabupaten, padahal hal seperti ini bisa dilakukan komunikasi terlebih dahulu di tingkat RT atau di tingkat desa. Kita pun juga ini akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial sebagai leading sektornya, dengan Korkab tingkat kabupaten yang menangani tentang persoalan
persoalan ini. Kita hanya memfasilitasi saja untuk menyampaikan. Secara teknis untuk menyelesaikan ini ada dinas sektor yang bersangkutan. Mun da ayeuna capek abinya kaitu ka dieu geureunya emutan teu raos gitu tanya upami dongkap jalmi teh abi teh jangan teu tenang gitu. Mun reuas. Numawi abi mah nyuhunkeun bebas sakitulah atos we dugikeun tadina mah Nominal yang dipersoalkan KPM PKH pada tahun 2015 sampai tahun 2016 memang berbeda dengan saat ini, di mana pada saat itu hitungannya flat, rata tidak dihitung per komponen seperti saat ini. Semisal, saat ini KPM PKH dihitung per komponen, di mana komponen KPM PKH tersebut ditentukan dalam satu keluarga ada yang hamil, anak sekolah, lansia. Tentunya, nominal itu berbeda besarannya dengan yang diterima. Pada saat 2015 dan 2016 pun, penyalurannya melalui kantor pos bukan melalui perbankan. Ngaraoskeun aya kejanggalan teh kitu satadi nama kitunya. Saur Padinur kieu engke mah tos digantos pendamping cenah. PKH teh bakal manual deui tah. Dumeh abi teh emut kana bahasa Padinur manual deui gitu bahasa deui na teh gitu muhun. Nya tos digantos ku Pak Heri jeung ngagajrik. Nah cek abi teh nya dumeh aya bahasa Padinur kitu. Abdi kok penasaran gitu. Ngaraoskeun penasaran teh gitu. Jauh ngagajlik surawi teh kitu. Tah eta we panginten anu jadinya upami ayeuna abdi mundur nah naon gitu aya pertarusan teh kieu nah moal aya naon-naon kitu ka boh ka abdi boh ka penguasa abdi kitu margi abdi kan tos nguasakeun gitu ti abdi bade nganuhunkeun kana program PKH anu salami parantos ngabantos ka abdi oge hapunten ka simkuring badai nyuhunkeun dihapunten ka Padinur sakeluarga ti Simabi sakeluarga tina sagala kalepatan abdi eta berangkat tina kabodohan abdi kumargi kitu sakali deui abdi hapunten ka Padinur. Terkait adanya informasi KPM PKH di daerahnya yang melaporkan ke Polda Jabar, Dinur pun membantahnya. Yang ia ketahui, memang ada KPM yang membuat surat. Berhubung mungkin saat ini kita dalam suasana COVID, tapi jelas bagaimanapun juga informasi yang dari pusat harus tetap tersampaikan kepada para penerima. Intinya kami melibatkan semua pihak dalam artian mulai daripada pendamping, SPP, supervisor, dan menginformasikan kepada aparat desa ketika ada perubahan-perubahan yang sifatnya kebijakan dari kementerian langsung. Apalagi sekarang mungkin ada kebijakan yang akan dimasukkannya komponen TBC. Itu sudah kami sosialisasikan kepada para penerima manfaat PKH. Kami menginginkan kepada para penerima manfaat PKH ketika ada kejanggalan ataupun ketidakpuasan, sebetulnya tidak usah jauh-jauh Pak. Di tingkat desa ada yang namanya pendamping ataupun bisa kepada pihak desa. Di tingkat kecamatan ada Pak Camat selaku Tikor PKH tingkat kabupaten, dan di kabupaten juga ada dinas sosial, ada kami selaku Korkab. Insya Allah kami akan memberikan informasi yang jelas. Ketika ada misalkan hal-hal yang janggal di lapangan, kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengklirkan lah apa yang mungkin terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Juhendi melaporkan untuk Anda.